sudah melakukan digitalize daripada birokrasinya, Pak Jimli? Go ahead. Ya kalau kita mau mengejar ketinggalan, ya kita harus siap menggunakan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mutakhir. Nah kalau kita pergunakan itu bisa kita kejar ketinggalan, bisa jadi kita lebih maju juga. Misalnya saya sudah pernah itu di pengadilan MK dengan menggunakan semua instrumen yang tersedia, yang mungkin gitu, sidang jarak jauh, kemudian putusan langsung diserahkan melalui dan bisa dibaca ke seluruh dunia. Itu di pengadilan di luar negeri pun belum begitu, gitu kan? Jadi bisa lebih maju. Jadi sebetulnya ini bisa kita lakukan, tapi soalnya ialah soal manajemen. Kalau ide, sudah banyak ide. Semua pejabat itu sudah tahu ini ide, ya kan? Kemudian programnya sudah dimulai. Kalau kita tanya masing-masing itu, sudah ada, sudah semuanya. Termasuk internet, semua unit itu punya websitenya sendiri. Tapi rata-rata tidak pernah diupdate, gitu. Dan tidak ada yang secara khusus mengelola. Jadi dengan kata lain ini soal manajemen. Jadi kemampuan kita mengelola ide-ide besar itu supaya dia bisa diwujudkan dalam kenyataan. Nah misalnya saja di bidang hukum ya, sekarang ini dibilang oleh para ahli hyper regulated society. Masyarakat sekarang ini sudah menjadi masyarakat yang begitu banyak aturan. Nah kalau nggak dibantu dengan IT nggak bisa. Sarjana hukum itu nggak akan tahu semua hal. Suatu hari bisa sarjana hukum dikalahkan oleh anak tamatan STM yang menguasai IT. Nah jadi ya, kalau tidak ada revolusi dalam cara berpikir, semua kelompok profesional dan semua pejabat, agak repot ini. Termasuk dalam soal e-demokrasi. Good point, Pak. Itu kan di dalamnya bisa ada kartu elektronik, bisa e-voting, gitu kan? Bisa e-counting. Ya kan? Nah, teknisnya kira-kira begitu kan. Nah, saya dengar bahwa program itu sudah ada. Jadi, cuman ya belum selesai waktu mau pemilihan kemarin ini. Kalau single identity number misalnya, itu juga sudah ada programnya. Cuma belum selesai. Selesainya baru 2010. Jadi ini betul-betul ya. Nah, 2011. 2011. Tapi kadang-kadang yang sudah ada ini pun tidak konsisten, atau tidak ada kelanjutan seperti misalnya di zaman KPU yang lalu sudah ada, tapi lalu tidak diteruskan. Jadi kemampuan kita untuk sekali lagi ya mengelola dari waktu ke waktu itu yang sangat rendah. Nah kalau pimpinan tidak punya kesadaran untuk membuat perubahan revolusioner dalam cara mengelola negara ini, dalam cara memanfaatkan teknologi yang paling modern, ya, paling mutakhir, agak susah kita berharap. Very good. Ya. Good point. Mas Bambang, Anda lanjutkan Mas ya. Kenapa yang non-government itu bisa tadi continue dan di-maintain dan merubah budaya? Misalnya yang merubah budaya itu ATM. Itu mengalahkan teller. Dan itu sudah menjadi hari-hari. Sekarang ini GPS, sebentar lagi orang nyetir bisa lihat jalan kemana kita dituntun. Kan non-government itu. Tapi jalan, padahal satelit, providernya kan sama satelitnya. Yang berikutnya yang merubah budaya itu, cellphone. Sekarang itu Pak Marzan, pedagang itu, sayur yang di kompleks-kompleks itu, gua pesen bayamnya kurang tuh. Nah, itu merubah seluruh attitude. Jadi Mas Bambang, di mana letak kesalahannya bernegara kita? Padahal itu kalau umum, swasta kenapa bisa? ATM itu udah budaya baru nih, Mas Bambang. Kalau saya sih lihat sebetulnya dulunya bagus ya sistem birokrasi kita untuk menghadapi keadaan saat itu. Keadaannya udah berubah, sistemnya tidak berubah. Saya kasih contoh. Penggajian aja pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri itu kalau di swasta sama dengan multi level marketing. Jadi waktu dia pertama masuk sebagai pegawai negeri,
Bahkan dia mungkin harus subsidi karena nggak cukup itu gajinya dibandingin dengan pengeluarannya. Tapi dia mau bertahan karena seperti di multi level marketing dia tahu kalau dia nanti proses naik, downline-nya makin banyak, kerjaannya berkurang, pendapatannya bertambah, gitu kan. Tapi Bapak bisa bayangin bahwa sistem ini bisa jalan gitu karena sistemnya pendapatan utamanya kan dari proyek, Pak. Jadi memang bukan dari yang continuity, karena itu ya orang tuh kan dibentuk oleh lingkungan juga. Karena dia pendapatannya dari per proyek, mindsetnya jadi juga per proyek. Sehingga yang tadi itu kejadian 2004 satu proyek merupakan selesai. proyek. Proyeknya selesai ya sudah nggak dipikirkan lagi gitu loh. Kecuali ada proyek pemeliharaan. Kalau mau dilanjutkan harus ada proyek pemeliharaan tiap proyek tahun. lagi namanya. Proyek lagi namanya. Kalau enggak ya selesai. Ini proyek minded ini ya yang menyebabkan tidak ada kesinambungan. Kalau mau ngomong gitu Pak, banyak hal. Negara berkembang pertama yang punya satelit komunikasi itu Indonesia. Yes, good point. Di kawasan ini termasuk yang pertama punya jalan tol itu Indonesia. Dua-duanya sekarang kita ketinggalan. Yang pertama bikin pesawat Indonesia. Sekarang kalau kita ke Bandung, ada pesawat prototipe yang sebetulnya kalau pemerintah kasih 1 triliun aja, PTDI jalan itu. lagi, Pak. Tapi nganggur aja gitu. Point. Padahal orang luar negeri yang namanya European perusahaan Eropa itu, kalau kita bom itu PT Dirgantara, itu proyek dia membuat pesawat terbesar sekarang itu yang namanya 380 yang 2 tingkat itu. Itu kalau kita bom itu Dirgantara, macet proyeknya di sana. Karena satu bagian dari pesawat itu hanya dibuat di Bandung. Mereka percaya sama teman-teman di Bandung. Tapi pemerintah kita dan pengusaha kita nggak percaya sama nah ini proyek juga sendiri. Karena ya itu semuanya pendekatannya proyek, nggak ada proyeknya lagi selesai gitu loh. Good point. Jadi ini mental per proyek ini mungkin dengan reformasi birokrasi mudah-mudahan bisa diubah lah gitu. Oke. Jadi Pak Hadar, Anda lanjutkan ya. Ini kan sekarang itu ini contoh telanjang mengenai KPU itu yang tadi juga sudah disinyalemen oleh Pak Marsan tadi itu ya. Jadi 2004 kan baru 5 tahun, ya kan. Dan teknologi canggih seperti IT ini kan berubahnya tidak tiap hari gitu ya. Masih bisa hanya ditambah, dimodifikasi, chipsnya sekian kekuatannya ya, sekian megabyte menjadi sekian dan seterusnya kan begitu. Pak Hadar, jadi saya ingin menuduh ini kalau mengambil istilahnya Toffler itu. Jadi dia ini illiterate rombongan KPU sekarang ini. Illiterate sekali. Dia tidak mencoba merelearn, mencoba unlearn sesuatu yang jelek gitu ya. Jadi Pak Hadar, what's wrong? Apakah memang dia ini independen atau ada sesuatu yang lain, Pak Hadar? Oh, terima kasih Mas. Jangankan yang 2004, sebetulnya yang digunakan atau apa yang terjadi di April untuk pemilu legislatif itu kan katakan gagal ya untuk penghitungan tabulasi nasionalnya. Sekarang diulang lagi. Walaupun kalau kita lihat lebih jauh, kegagalannya nggak separah itulah karena memang targetnya tidak sebesar yang April kemarin gitu. Jadi memang nggak belajar ya. Tapi menurut saya ini persoalan ada tidaknya perspektif dari mereka tentang pentingnya hal tertentu, misalnya penggunaan teknologi di dalam satu pemilu yang demokratis, pemilu yang hasilnya perlu cepat kita dapatkan, pemilu yang besar gitu ya. Perspektif itu tidak ada, saya kira di mereka. Jadi ini terkumpul orang-orang yang menurut hemat saya ya kapasitasnya nggak cukup ya untuk menyelenggarakan suatu pemilu yang seharusnya semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, jadi itu yang terjadi. Kemudian ditambah lagi mereka tidak mau memanfaatkan
sumber-sumber yang ada di luar. Jadi lebih